Oke, izin melepaskan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bagja Juwangsa dari FTMD ITB. Jadi hari ini saya akan melakukan lab tour ya ke salah satu lab yang ada di FTMD, yaitu Laboratoria Teknik Pendingin atau lab pendingin. Sekarang saya ada di depannya. Ya, jadi lab pendingin ini berada di jalur kalau kita mau naik ke lantai 2 gedung FTMD atau Labtek 2. Juga lab pendingin ini berada tepat di sebelah Laboratoria Mesin-Mesin Fluida dan Laboratoria Teknik Dirgantara di sebelah kanan saya itu. Oke, tidak menunggu lama, langsung saja kita masuk. Oke, selamat datang di lab pendingin ya. Ini adalah lab pendingin, terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama ada beberapa alat dan juga ada 2 ruangan. Yang pertama adalah ruang teknisi, yaitu Pak Niki, dan juga kita punya ruang kelas ya, satu ruang kelas yang tidak terlalu besar, mungkin sekitar 20 orang, untuk biasanya dipakai kuliah-kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan. Nah, di lantai 2 kita ada 2 ruangan asisten atau mahasiswa, biasanya dipakai mahasiswa S2 dan S1. Nah, biasanya kita ada sekitar 6 mahasiswa S2 dan sekitar 10 mahasiswa S1 di lab pendingin ini yang mengerjakan penelitian atau tugas akhir. Nah, di sebelahnya ada 2 ruangan dosen. Yang pertama adalah ruangannya Bapak Prihadi Setio Darmanto dan juga saya sendiri, Firman Bagja Juwangsa. Dan di sebelahnya ada ruangannya Bapak Imade Astina. Ya, mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang beberapa peralatan praktikum yang ada di lab pendingin ini. Sebenarnya ada 3 peralatan praktikum yang ada di lab pendingin ini, terbagi menjadi 2 mata kuliah ya. Yang pertama adalah mata kuliah FDM atau Fenomena Dasar Mesin, dan mata kuliah PPM atau Pengujian Prestasi Mesin. Mungkin saya akan singkat-singkat memperkenalkan salah satu modul-modulnya. Nah, ini adalah modul bantalan luncur atau journal bearing. Jadi kita punya journal bearing atau bantalan luncur yang terdiri dari stator atau selubungnya ini dan juga rotor. Nah, rotornya ini akan diputarkan oleh motor listrik yang berada di belakangnya ini. Nah, di journal bearing ini kita menganalisis atau mengobservasi fenomena yang terjadi di bantalan luncur, yaitu dengan cara melihat distribusi tekanan dari bantalan luncur dengan cara minyak-minyak yang ada di bantalan luncur ini terhubung dengan pipa-pipa panjang ini yang terhubung dengan pipa vertikal. Nah, nanti kita lihat distribusi tekanannya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur kecepatan putar dari bantalan luncur dengan tuas ini yang akan mengontrol si motor listrik. Oke, sekian singkat dari bantalan luncur. Modul selanjutnya adalah modul SUS atau saluran udara serbaguna. Nah, seperti namanya, ini kita punya saluran udara yang panjang ini, di mana di dalamnya akan mengalir udara karena udaranya disedot oleh blower di ujung keluarannya ini. Nah, di aliran udara yang kita punya ini, kita bisa melakukan beberapa perlakuan atau treatment ya. Misalnya kita dapat menambah kelembaban udara dari udara yang mengalir dengan cara menyemprotkan air ya ke dalam udara yang mengalir. Kemudian kita juga bisa memanaskan dan mendinginkan aliran udara tersebut. Nah, kemudian setelah perlakuan tersebut, kita ingin melihat bagaimana perubahan sifat-sifat udaranya. Nah, dengan cara mengukur temperatur bola kering dan temperatur bola basah di aliran udara tersebut ya. Itulah sedikit tentang modul SUS yang merupakan juga bagian dari mata kuliah FDM ya. Jadi bantalan luncur dan SUS ini adalah mata kuliah FDM. Nah, modul yang selanjutnya adalah ini kita punya mesin pendingin. Modul mesin pendingin ini adalah bagian dari PPM, Pengujian Prestasi Mesin. Mungkin saya akan tunjukkan dari belakang lebih jelas. Nah, di modul mesin pendingin ini kita punya 2 saluran udara ya. Nah, di saluran yang atas kita memanaskan udara, sedangkan di saluran yang bawah kita mendinginkan udara. Nah, proses itu dilakukan oleh suatu siklus namanya siklus pendingin atau refrigeration cycle. Nah, siklus pendingin ini sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh AC yang ada di mobil kita, atau juga AC yang ada di rumah misalnya, atau juga bahkan mungkin di lemari es yang ada di rumah-rumah kita. Nah, di siklus ini kita akan mengukur bagaimana performanya
mesin pendingin tersebut dengan mengukur beberapa parameter. Nah, di panel ini kita bisa lihat ini adalah untuk panel mengoperasikan mesin pendingin. Ini panel pengukuran temperatur. Kemudian di sini ada panel pengukuran tekanan dari mesin pendingin tersebut. Oke. Itulah 3 peralatan yang dipakai untuk praktikum yang ada di FTMD ini, yang ada di lab pendingin. Nah, alat-alat lain yang mungkin terlihat di sini juga merupakan bagian dari penelitian atau tugas akhir dari mahasiswa S1, S2 atau mungkin juga S3. Mungkin singkat saja perkenalan tentang lab pendingin ini, semoga bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja yang ada di lab pendingin ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat.